Wah, Kita juga nih di sini nggak Mbak ini dulu ikut karate Mbak. tinju aja. Nah, ini dia Agriers. Ganti lo Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Agriers, jumpa lagi di Agricastku, Agriculture Podcast Kulon Progo. Nah Agriers, di episode kali ini menyambut Hari Kartini, kita sudah menghadirkan salah satu sosok yang inspiratif, wanita inspiratif di bidang pertanian. Penasaran kan? Langsung aja yuk kita ketemu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Mbak. Boleh menyapa Agriers di rumah Bu? Halo Agriers. Perkenalkan, nama saya Dwi Martuti Rahayu. Saya di sini selaku Ketua Kelompok Wanita Tani Pawon Gendis yang berada di Dusun Salak Malang, Kelurahan Banjarharjo, Kapanewon, Kalibawang, Kulon Progo. Iya, salam kenal ya Bu ya, Ibu Tuti ya, Tuti, saya panggilnya, iya, Ibu Ibu Tuti. Iya, ini menarik banget ini Bu. Saya baru dengar ini kelompok wanita tani ya Bu ya. Iya. Itu sejak kapan sih Bu terbentuk KWT Pawon Gendis ini Bu? KWT Pawon Gendis itu terbentuk awalnya itu kegiatan saya pribadi Mbak. Oh, Jadi iya. saya itu kalau di bidang olahan sebenarnya hal yang sangat baru sekali karena saya juga tidak punya pendidikan di bidang olahan maupun pertanian. Pada waktu itu akhir tahun 2012 saya iseng ikut lomba olahan. Oh, Ya, ikut lomba tingkat Kapanewon malah awalnya itu. Lomba olahan pangan non beras non terigu dan jajan pasar juga. Oh, iya. Akhirnya 2 kategori itu saya mendapatkan kejuaraan. Nah, kemudian diutus oleh tingkat PKK kecamatan, terus kabupaten sampai ke tingkat provinsi. Awalnya hanya ikut-ikut lomba. Kemudian iseng membuat produk. Nah, ketika mendapatkan kejuaraan, terekspos oleh media, dapat hadiah, itu akhirnya masyarakat itu menyampaikan keinginan mereka untuk, "Mbok saya melu," gitu. "Saya pengen ikut, Mbak," gitu kan. Nah, akhirnya kami sepakat membentuk kelompok wanita tani. Waktu itu belum wanita tani, kami memutuskan pengen membuat kelompok apa ya gitu. Nah, akhirnya kita memutuskan untuk membentuk kelompok wanita tani yang bernama Pawon Gendis. Jadi Pawon Gendis itu awalnya brand pribadi saya yang saya berikan untuk organisasi kelompok wanita tani. Luar biasa. Tepatnya tanggal 17 Mei tahun 2013. 2013 sudah Iya. 10 tahun berarti ya Bu? Iya, nggak terasa. Iya. Kalau Pawon Gendis sendiri artinya apa sebenarnya? Kalau nama itu adalah doa, kami punya harapan besar terhadap nama Pawon Gendis. Pawon itu kan istilah Jawanya dapur nggih, dapur. Nah, terus kalau gendis itu kan manis, gula. Arti besarnya adalah mengenakan, menguntungkan. Jadi kami punya harapan bahwa apapun yang kami produksi dari kelompok wanita tani yang kami nama Pawon Gendis itu mampu mengenakan, menguntungkan, mensejahterakan, minimal untuk anggota kami dan harapan besarnya untuk masyarakat sekitar. Alhamdulillah mudah-mudahan sudah tercapai. Wah, luar biasa ini ya Bu ya. Nah, jadi awal mulanya itu justru itu ya, rame-rame gitu ya. Ayo kita bikin kelompok gitu ya. Karena mereka melihat saya mungkin lebih ke, wah kalau menang tuh dapat hadiah, masuk TV, masuk media, hanya enak-enaknya saja. Tetapi perlu ya kami tegaskan bahwa kesimpulannya kelompok kami ini adalah kelompok mandiri, bukan kelompok bentukan karena mau dapat bantuan atau program dari pemerintah. Tuh. Kemudian kalau anggotanya sendiri itu siapa sih Bu sebenarnya? Pada waktu itu saya kan tidak punya power ya Mbak ya untuk membentuk kelompok itu. Saya bukan tokoh masyarakat, saya bukan istrinya pejabat, atau dari segi kesejahteraannya saya terhitung mampu gitu, tidak sama sekali. Bisa dibilang saya itu berawal dari minus gitu. Nah, saya merekrut anggota itu pada waktu itu hanya mengundang saja bahwa kami mau mengadakan kumpulan, pertemuan, dan kita akan membentuk kelompok. Nah, waktu itu karena saya tidak punya wawasan atau jaringan yang lebih luas juga, hanya kenal masyarakat sekitar satu dusun, yang saya undangi adalah ibu-ibu yang khususnya di wilayah satu dusun saya, namanya Dusun Salak Malang. Jadi anggotanya ya ibu-ibu yang ada di Dusun Salak Malang. Berawal saya undang itu hampir 40-an orang,
Tapi akhirnya yang memutuskan untuk bergabung 29 orang awalnya. Saat ini 29 orang ya. 29 awalnya di tahun 2013. Sempat itu 42 orang. Kami melakukan registrasi ulang untuk memantapkan anggota kami ini masih tetap bergabung atau tidak. Itu dengan alasan ada yang pindah lokasi domisili tempat tinggal, terus ada yang sudah sepuh, terus ada juga yang sudah meninggal. Nah, sekarang 32 orang. Yang sekarang 32 Iya. orang anggotanya. Oh iya, terus kalau kegiatannya sendiri Bu, mungkin Agriers pengen tahu nih, apa aja sih kegiatan dari KBT Pawon Gendis itu? Kalau kegiatannya ya seperti pada umumnya KBT-KBT yang lain. Karena judulnya di bidang pertanian, ya kita tentang pemanfaatan pekarangan, olahan pangan lokal hasil pekarangan. Tetapi akhirnya kami mengerucut untuk memutuskan fokus di bidang olahan pangan lokal. Kami bebaskan. Potensi apa yang muncul di anggota kami bebaskan. Tetapi kalau ditanya unggulannya apa? Unggulannya adalah olahan. Nah, tetapi pada kenyataannya, seluruh potensi yang ada di anggota kami tetap kami akui menjadi sebuah kekayaannya kelompok wanita tani Pawon Gendis. Sehingga ada yang bidang olahan, terus ada kuliner, terus ada kerajinan, konveksi, jadi penjahit, terus budidaya ikan, terus cacing sutra, dan masih banyak lagi. Total ada 12 unit usaha yang kontinu saat ini. Berawal dari dulu ada hanya 4 unit usaha yang tergabung di kelompok kami. Jadi ada yang sebagian besarnya tumbuh setelah tergabung di kelompok wanita tani Pawon Gendis. Oh begitu ya, luar biasa sih. Berarti sekarang ada 12 dan 12 itu unit usaha. Untuk lokasinya sendiri justru di Hanya satu pemanfaatan dusun. pekarangan rumah ya Bu? Iya, lebih banyak ke pemanfaatan pekarangan rumah. Maksudnya wilayahnya hanya satu dusun itu. Di Dusun Salak Malang. Dusun Salak Malang. Nah, iya, kemudian kalau misalnya ini kan ada kedainya juga nih Bu, kedai Wondis ya Bu ya. Sebenarnya kalau produk-produk dari KBT Pawon Gendis itu apa aja sih Bu? Mungkin Agriers pengen tahu dan pengen main nih ke sini. Oh, iya. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan ada 12 unit usaha. Memang yang paling dikenal karena menjadi unggulannya juga di kelompok kami ini adalah olahan kakaonya. Olahan kakao. Dengan merek Wondis Coklat. Singkatan dari Pawon Gendis sebenarnya Mbak. Ya. Kemudian berikutnya ada catering juga ada Mbak. Dan lain sebagainya tadi. Nah, untuk produk-produk kami ini, kalau untuk produk Wondis sendiri jelas olahan coklat itu ada coklat pegagan, terus ada coklat itu ada permen coklat, minuman bubuk coklat, dan camilan coklat secara umum. Tetapi variannya ada 36 jenis varian. Baik yang kami mereki sendiri atas nama Wondis maupun merek mitra kami. Jadi kami juga menerima kerjasama sistem maklon dimereki oleh merek lain. Itu juga bisa. Jadi produknya dari Pawon Gendis tapi nanti dimereki mitra kami. Mitra lain gitu ya. Tetapi sebelum kami memutuskan untuk fokus di olahan kakao, yang tidak akan kami tinggalkan bahwa kami memang berawal dari salah satu potensi yang cukup melimpah di Kulon Progo. Pada waktu itu nilai jualnya sangat rendah sekali, bahkan tidak ada nilainya, terbengkalai, dianggap sebelah mata, yakni tanaman pegagan, Mbak. Oh, pegagan. Apa sih pegagan itu? Mungkin Agriers juga pengen tahu. Ya, jadi pegagan ini orang awam taunya ini hanya sejenis gulma. Pengganggu petani, dianggap tidak ada manfaatnya sehingga dibuang-buang. Tetapi di tangan kami sejak tahun 2013 saya sudah mulai mengolah pegagan, terus bahkan pernah juga kami olah sampai hampir 50-an jenis olahan di hadapan juri, karena kita juga ada beberapa kompetisi dan beberapa penghargaan khususnya di pegagan itu. Nah, akhirnya muncullah banyak jenis olahan pegagan. Kami budidayakan juga. Jadi pegagan ini sejenis tanaman herbal yang banyak sekali manfaatnya, diantaranya sebagai multivitamin otak, menambah daya ingat, dan mengobati berbagai macam penyakit. Seperti asam urat, asma, tipes, saraf, dan lain sebagainya. Oh, jadi dari sekian banyak produk dari Pawon Gendis ini, unggulannya yaitu ada coklat dan juga ada olahan pegagan itu tadi ya. Iya, jadi kok ditanya potensi unggulannya itu dua komoditas tadi Mbak, pegagan dan kakao. Tetapi ada satu produk yang menyatukan dua komoditas itu, dan sampai sekarang kami pertahankan menjadi best seller produk kami, yakni coklat pegagan. Coklat pegagan. Coklat unik, perpaduan antara coklat dan tanaman pegagan dengan sensasi kremes.
Luar biasa. Nah, agriers yang mau mencoba, mungkin bisa langsung ke sini ya, Bu ya? Iya. Ke kedai Wondis ya, agriers. Nah, terus Ibu ini saya kok dengar-dengar luar biasa, Ibu sudah sampai ke Istana Negara nih, Bu. Itu diundang apa itu waktu itu, Bu? Iya, itu Mbak. Kalau penghargaan itu namanya Adikarya Pangan Nusantara, kategori pelaku ketahanan pangan. Iya. Ya, itu yang saya unggulkan adalah pegagan. Oh, Jadi pegagan pada waktu itu saya olah, saya edukasi, terus akhirnya menjadi produk, berbagai macam produk tadi di hadapan juri itu hampir 50-an jenis, Mbak. Nah, diseleksi dari tingkat kecamatan, tentunya didampingi oleh Dinas Pertanian dan Pangan melalui BPP kecamatan pada waktu itu, dan lolos, alhamdulillah lolos di tahun 2015, dan saya diundang langsung ke Istana Negara untuk dapat penghargaan itu, langsung diberikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada waktu itu. ya tahun berapa itu, Bu? 2015 bulan Desember. Itu salah satunya, Mbak. Kemudian kalau pegagan, penghargaan tidak hanya itu saja. Ada dari Dinas Lingkungan Hidup, itu ada Kalpataru, ada Kehati Uwet juga. Nah, itu upaya saya pribadi mengedukasi masyarakat dan melestarikan tanaman itu. Tanaman pegagan Iya. itu ya. Biasa. Nah, mungkin kalau kedepannya nih Bu, mungkin barangkali ada yang rencana untuk dikembangkan kembali atau mungkin menambah bidang lain atau tanaman lain mungkin untuk lawan gede sendiri rencana kedepannya mungkin. Kalau rencana ke depan, saya tidak muluk-muluk sih Mbak, karena perjalanan kami sampai di titik ini juga hanya mengalir saja, tidak semata-mata pengen dapat penghargaan atau dapat perhatian, tidak. Karena kembali lagi untuk berbicara tujuan membentuk kelompok kan sebagai wahana belajar, wahana kerjasama, syukur-syukur menjadi unit usaha. Sehingga kalau ditanya harapan besarnya, ingin terus memperbaiki potensi diri, baik di bidang olahan, terus kelembagaannya, terus mempertahankannya itu yang sangat sulit. Jadi misalnya khusus untuk olahan kakao di Wondis Coklat ini, saya terus akan meningkatkan kualitas. Kalau inovasi selalu, saya harus terus berinovasi. Berinovasi ya, Bu ya. Iya, luar biasa banget sih seorang Ibu Tuti ya. Ini adalah sosok wanita yang sangat inspiratif ya dan telah memenangkan berbagai macam penghargaan. Tentunya utamanya di bidang pertanian juga beliau tidak hanya mengajak ya, mengedukasi, tapi juga bagaimana empowering ya, tidak hanya wanita juga ya Bu ya, tapi juga hampir satu dusun berarti ya Bu ya. Satu dusun itu kalau di organisasi kelompok wanita tani. Ada satu lagi Mbak yang mungkin tidak dimiliki oleh kelompok wanita tani yang lain. Kami punya kegiatan sosial. Oh, kegiatan apa itu? Kegiatan sosial yang kami berikan untuk masyarakat, tapi kami memilih khusus untuk anak-anak. Namanya Sanggar Anak Wondis. Sanggar Anak Wondis. Apa Iya. sih itu? Sanggar Anak Wondis ini adalah kegiatan sosial kami yang kami berikan khusus untuk anak-anak, dan inti kegiatannya adalah pembelajaran di luar sekolah. Ada pengenalan diri, pengembangan pribadi, jenisnya seperti permainan tradisional, terus membuat film, dan lain sebagainya, hal-hal yang kiranya tidak didapat materinya di sekolah. Anggotanya siapa aja sih Bu yang Sanggar Anak Wondis ini? Kalau namanya kan Sanggar Anak ya Mbak, jadi tentunya anak-anak. Nah ini anak-anaknya awalnya itu hanya satu dusun juga, anak-anak dari anggota kami. Tetapi akhirnya ada banyak ketertarikan dari masyarakat luar, sehingga sekarang tidak hanya satu dusun anggota Sanggar Anaknya. Di luar dusun juga ada, dan alhamdulillah total ada 30-an anak. Oh, sudah 30 anak ya? Iya. Luar biasa. Oke, terus kemudian kalau yang coklat Wondis ini Bu, itu bahan bakunya dari mana sih Bu? Jadi kalau konsepnya adalah olahan pangan lokal, kakaonya pun harus lokal Mbak. Berawal dari wilayah terdekat Wondis sendiri, yakni awalnya hanya wilayah satu kecamatan. Sekarang alhamdulillah sudah di luar kecamatan juga sudah kita ambil, yakni petani-petani kakao, masyarakat yang memiliki tanaman kakao, karena di sini adalah sistem tanamannya bukan hamparan tanaman kakao, tapi masih pemanfaatan pekarangan. Jadi kami ambil dari masyarakat sekitar yang punya pohon kakao. Alhamdulillah masih banyak sekali beberapa kelompok tani kakao yang ada di sekitar sini, bahkan di wilayah Kulon Progo. Awalnya munculnya Wondis Coklat ini kan di tahun 2017, brand Wondis khusus mengolah kakao. Nah itu saya harus mencari bahan baku kakao itu, melihat di lapangan kondisinya ternyata sangat buruk sekali. Banyak tanaman yang rusak, terus masyarakat atau petaninya mulai merasa bahwa tanaman ini tidak ada nilainya, tidak menghasilkan. Sehingga yang terjadi tanamannya diganti dengan tanaman yang lain, atau bahkan dibiarkan sehingga
kualitas panennya juga buruk. Sehingga mau nggak mau kami mendampingi petani. Jadi kualitas yang ada di biji kakao yang kami butuhkan ini standarnya kami sendiri yang buat. Luar biasa. Jadi malah tadinya petani yang nggak sampai mengelola nilai tambah dari kakao malah jadi mengerti ya Bu ya, didampingi oleh Ibu begitu bagaimana kakaonya supaya memenuhi standar dan menghasilkan nilai tambah lagi gitu ya Bu ya. Iya, jadi cara kami memotivasi petani ini agar mau merawat tanamannya kembali ini dengan cara membeli harga biji kakao dari mereka jauh lebih tinggi dari para tengkulak. Tentunya dengan standar yang kami tentukan. Dan itu tidak terlalu payah untuk mereka. Seperti biji kakaonya harus fermentasi, terus ada proses sortir. Jadi nanti kualitasnya akan berbeda dengan kualitas asalan. Karena kami sudah menentukan kelas-kelas biji kakao. Kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Kelas 1, 2 kami terima di Wondis dengan harga jauh lebih tinggi tentunya. Terus kelas 3 karena ini sudah tidak bisa kami terima dan kami produksi, larinya nanti ke tengkulak. Kalau tadi Bu untuk bidang-bidang lainnya seperti perikanan, kemudian ada budidaya cacing sutra ya Bu ya. Itu siapa yang mengelola sih Bu? Dan mungkin lokasinya di mana gitu? Kalau siapa yang mengelola sebenarnya unit usaha yang ada di kelompok wanita tani Pawon Gendis ini yang mengelola ya anggota masing-masing. Iya. Potensi dan manajemennya itu punya anggota. Tetapi semua diklaim ini kekayaannya KWT Pawon Gendis. Begitu. Ketika diklaim menjadi kekayaannya KWT Pawon Gendis, saya sebagai ketua dan beberapa pengurus punya kewajiban untuk memasarkan. Nah, sehingga lokasinya ya ada di wilayah satu dusun. Kebetulan untuk cacing sutra ini dusun Salamalang bisa dibilang disebut sebagai sentra budidaya cacing sutra. Dusun Salamalang ini sentra cacing sutra. Iya, banyak sekali di sini. Lebih dari 10 orang yang budidaya. Tidak hanya KWT-nya, tetapi bapak-bapaknya juga cukup menjanjikan. Bahkan informasinya kebutuhan cacing sutra di luar sana kurang terus. Iya. Jadi memenuhi demand atau permintaan dari cacing sutra di luar ya Bu ya. Justru dari dusun Salamalang ini ya. Luar biasa. Nah itu tadi Agriers perbincangan kita dengan Ibu Tuti mengenai kelompok wanita tani Pawon Gendis dan juga kegiatannya. Luar biasa ya Ibu Tuti ini bagaimana beliau empowering ya seluruh baik wanita maupun non wanita juga ya, ada anak-anak dan juga kelompok tani lainnya bahkan. Luar biasa ya Ibu. Kemudian ini ada kenang-kenangan Ibu dari DPS Kulon Progo. Apa ini? Terong. Ini Terong kah? manggis ini. Oh, manggis. Iya. Kali bawang salah satu produknya manggis ya Bu ya, untuk set buah lokalnya Kulon Progo ya. Iya. Ini dan juga ini ada kaos. Mencatat Terima kasih. Iya. Terima kasih Bu. Sami. Nah, Agriers, hari ini kita sudah bertualang lagi di dusun Salak Malang, tepatnya di kedai coklat Pawon Gendis. Yang kita tadi sudah menilik kakao dan juga salah satu budidaya, yaitu cacing sutra. Nah, jangan sampai ketinggalan episode-episode menarik lainnya hanya di Agrikesku, Agriculture Podcast Kulon Progo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Oh, oh, oh.